warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, setelah kita selesai ujian semester ini, kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam atau Islamic Education. Sesuai materi kita di semester 2 ini, yaitu semangat belajar dari kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka dan masih dalam pembelajaran daring, kita tetap semangat belajar ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya robbal alamin. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir di Babilonia dan bermukim di Mesir. Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau diberi gelar nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliau yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah bisa dijinakkan, kini binatang kuda itu bisa dipergunakan sebagai tunggangan untuk mengangkat berbagai barang-barang. Orang-orang yang baru melihat ini terheran, karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan sangat cepat dari mereka yang berjalan kaki. Dengan adanya tunggangan ini, kaum Nabi Idris terbantu dan hidupnya semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sangat sabar. Karena Nabi Idris tidak pernah mudah putus asa dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris adalah manusia pertama yang pandai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai ilmu pengetahuan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu berhitung, perbintangan, dan beliau juga manusia pertama kali yang pandai menjahit baju. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa, sehingga beliau dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat bangunan rumah sederhana yang nyaman sehingga banyak orang-orang yang meniru dan mencontoh bangunan yang dibuat oleh Nabi Idris alaihissalam. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan Nabi Idris membuat kaumnya menjadi makmur. Keturunan Nabi Adam lainnya yang berasal dari Kabil menjadi iri hati dan merasa cemburu. Mereka pun merencanakan sesuatu yang jahat dan mereka pun mulai mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari semakin jahat perbuatan mereka. Mereka mulai berani merampas dan melukai para perempuan dan anak-anak. Kelompok mereka pun semakin hari semakin banyak. Karena orang-orang yang tidak mau bekerja dengan Nabi Idris ikut bergabung. Dengan sangat meresahkan, kaum keturunan Kabil ini mengganggu kelompok kaum Nabi Idris. Sangat meresahkan, para penduduk itu melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris lalu pergi ke sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 82 tahun, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris pun melaksanakan tugasnya menjadi seorang rasul dan memberi peringatan kepada keturunan kaum Kabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka agar meninggalkan ajaran salah, jalan yang menuju kepada kesesatan. Ikutinlah jalan kebenaran seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Adam. Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Kabil sangat marah dan menentang kaum Nabi Idris untuk berperang.
Maka Nabi Idris dan pengikutnya mulai membuat peralatan perang dan benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Kabil. Akhirnya peperangan itu juga terjadi. Selain menjadi nabi dan rasul, Nabi Idris juga sebagai panglima perang. Beliau sebagai panglima perang yang gagah dan berani, sehingga beliau diberi gelar Asy'adul Usud yang artinya singa dari segala singa, karena beliau seorang yang tidak pernah putus asa dalam memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategis yang sangat pintar. Pasukannya selalu dapat memenangkan dalam berbagai pertempuran. Namun semakin hari kaum keturunan Kabil yang durhaka itu semakin banyak dan tidak berhenti menyerang para anak-anak dan kaum wanita dari kaum Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada berhenti melaksanakan peperangan dengan keturunan Kabil. Namun kisah Nabi Idris ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Miss, dari kisah keteladanan Nabi Idris tadi dapat kita simpulkan bahwa Nabi Idris itu adalah seorang yang sangat gemar belajar sejak kecil. Nabi Idris selalu belajar berbagai ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya. Nabi Idris selalu bersemangat dan tidak pernah berputus asa dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Idris ini tentang semangat belajar dapat menjadi teladan bagi kita semua. Disudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum